Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini kita akan bahas tentang putusan serta merta. Kenapa kita perlu bahas tentang putusan serta merta ini? Karena dalam membuat gugatan perlu dipertimbangkan apakah dalam gugatannya nanti akan meminta atau menuntut supaya gugatan tersebut diputus dengan putusan serta merta. Putusan serta-merta adalah putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak lawan itu mengajukan upaya hukum. Apakah itu upaya hukum verset, banding, maupun kasasi. Nah, putusan serta-merta ini istilahnya disebut dengan with forbar bis forat. Nah, yang disebut dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu artinya putusan tersebut bisa dimintakan atau bisa dimohonkan eksekusi walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi. Nah, di sini kalau mau mengajukan putusan serta-merta, maka di dalam positanya harus didalilkan bahwa gugatan yang diajukan itu berdasarkan pada bukti-bukti otentik sehingga menurut hukum gugatan penggugat dapat diputus dengan putusan serta-merta. Nah, ini di dalam positanya harus disebutkan alasannya kenapa gugatan ini bisa dimintakan untuk diputus dengan putusan serta-merta. Nah, ketika di positanya sudah dimasukkan tentang dalil putusan serta-merta, maka di dalam petitumnya harus dimintakan untuk putusan serta-mertanya apa? Mohon agar dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi. Nah, untuk syarat-syarat putusan serta-merta itu bisa dikabulkan. Itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, gugatan itu harus didasarkan pada bukti otentik. Nah, itu satu. Kemudian syarat yang kedua, kalau gugatannya itu tentang hutang piutang, itu jumlahnya harus sudah pasti dan tidak akan dibantah lagi oleh pihak lawannya. Nah, itu boleh diputuskan dengan putusan serta-merta. Kemudian gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain sebagainya, di mana hubungan sewa menyewa tersebut sudah habis ya, atau sudah masa lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang penyewa yang beretikat baik. Nah, kemudian perkara gugatan mengenai pembagian harta bersama atau gonogini, nah ini bisa diputus dengan putusan serta-merta. Kemudian dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas. Itu untuk putusan serta-merta. Kemudian gugatan yang diajukan itu berdasarkan pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ada hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Nah, yang terakhir syarat untuk bisa diputus dengan putusan serta-merta gugatan sengketa mengenai besit reh. Ya, besit reh ini hak menguasai atas tanah partikelir yang bukan merupakan milik pemerintah, artinya hak milik itu ada di orang lain kemudian dikuasai. Nah, atas izin si pemilik tanah. Nah, sementara untuk yang tadi kaitan dengan provisional harus berdasarkan pada pasal 332 RV, bunyinya permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Itu tentang putusan serta-merta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.